Masyarakat bisa sedikit bernafas lega meski pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir, namun di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, pemerintah tak mengeluarkan aturan pembatasan. Bahkan, sejak awal, hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menunjukkan potensi pergerakan 44,7 juta orang dalam masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Namun, euforia untuk menghabiskan liburan akhir tahun dihantui oleh ancaman cuaca ekstrim. Hujan lebat berpotensi melanda sejumlah daerah. Tak hanya hujan lebat, angin kencang hingga gelombang tinggi terjadi di beberapa pelabuhan penyeberangan. Di Pelabuhan Merak misalnya, gelombang tinggi membuat penumpukan antrian kendaraan dan penumpang. Kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten dipenuhi ratusan kendaraan pribadi. Kendaraan-kendaraan ini menunggu giliran masuk kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. BMKG pun memprediksi potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi di kawasan pelabuhan ini. Ada potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, kemudian juga angin kencang dan gelombang tinggi ya. Ini perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya yang ingin menyeberang dari Merak ke Bakauheni ataupun sebaliknya dari Bakauheni ke Merak. Nah, kami himbau kepada masyarakat tetap tenang, namun perlu waspada dan berhati-hati, tetap mengikuti arahan petugas. Sementara itu, berdasarkan data BMKG terkait prediksi akumulasi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, potensi hujan masih akan terus terjadi. Rata-rata wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan, sedang, hingga lebat. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terkait potensi cuaca ekstrim ini. Sebelum mulai dialog, kami ingin coba sampaikan bahwa kami bersuka cita begitu menyambut Natal di tahun ini. Jika kita lihat dari kondisi pagi tadi, misa Natal juga berlangsung dengan khidmat meskipun cuaca di ibu kota Jakarta tidak terlalu baik. Jakarta diguyur hujan. Nah, bicara hujan, ternyata potensi cuaca buruk termasuk juga hujan dengan intensitas tinggi juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah lain di berbagai wilayah di tanah air. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita antisipasi agar tetap bisa melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru kali ini di tengah ancaman potensi cuaca buruk agar tetap aman? Untuk membahasnya, kami telah bergabung secara virtual dengan sejumlah narasumber. Ada Bu Selvi Arifin dari Corporate Secretary ASDP, kemudian juga Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Pak Fahri Rajab, dan juga Direktur Peringatan Dini dari BNPB, Pak Afril Rosyah. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Kesediaannya Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di secara virtual. Saya ingin coba konfirmasi terlebih dulu kepada Bu Selvi, tapi tampaknya Bu Selvi masih mengalami kendala koneksi. Saya kepada pihak BMKG terlebih dulu, Pak Fahri. Pak Fahri, tampaknya kita sama-sama sadar betul bahwa penting untuk warga mengetahui bahwa mereka melakukan perjalanan Nataru ini dengan adanya atau dibayang-bayangi dengan potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah. Barangkali Anda boleh menjelaskan, Pak, peta sebaran curah hujan tinggi yang mungkin BMKG miliki saat ini menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah mana saja? Pak Fahri. Halo. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi memang secara umum saat ini Indonesia sedang dalam periode, sebagian besar wilayah Indonesia ya, sedang dalam periode puncak musim penghujan. Ya, jadi potensi hujan dengan intensitas sedang, lebat, bahkan sangat lebat itu masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Untuk sampai 3 hari ke depan ya, dari tanggal 25, 26, 27, kami memperkirakan wilayah-wilayah seperti Sumatera bagian barat, kemudian Jawa, hampir sebagian besar Jawa ya, mulai dari Banten, Jabodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, itu berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Kemudian
Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu masih ada potensi ya. Kemudian untuk Kalimantan di Kalimantan bagian selatan dan Kalimantan bagian utara. Itu wilayah-wilayah yang setidaknya sampai dengan 3 hari ke depan kami perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Baik, sebaran hujan sudah dipetakan oleh BMKG dalam beberapa hari ke depan. Kita tahu ini momennya juga bersamaan begitu Pak Fahri dengan momen libur Natal dan Tahun Baru di mana mobilisasi warga begitu tinggi. Sudah bergabung bersama kami juga Bu Selvi kembali terhubung. Kita coba sapa Bu Selvi. Kita tahu Bu Selvi, hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, ini ada lebih dari 44 juta orang melakukan perjalanan pada momen Nataru ini, di mana sebagian diantaranya melakukan penyeberangan menggunakan kapal begitu ya. Upaya apa yang disiapkan oleh pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan yang masif ini? Belajar dari pengalaman angkutan Lebaran 2022, di mana animo masyarakat meningkat tinggi setelah dibukanya pembatasan pelaku perjalanan. Untuk itu, ASDP menyiapkan berbagai persiapan sejak awal, Mas. Di antaranya koordinasi tentunya lebih intensif dengan para stakeholders seperti pihak kepolisian, regulator, yaitu Kementerian Perhubungan, dan juga pihak lainnya untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana kami siap untuk dioperasikan. Mungkin saya juga izin menyampaikan bahwa dalam hal ini BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Daratnya Kemenhub untuk Nataru ini menyiapkan 3 pola operasi. Jadi ada 3 pola operasi. Yang pertama adalah pola normal, di mana kondisi normal, kemudian padat dan sangat padat. Apabila memang jumlah penumpang tinggi dan dinilai padat, maka BPTD akan mengoperasikan kapal-kapal yang berukuran besar dan juga mempercepat port time. Demikian. Baik, ada 3 pola operasi. Bu Selvi, yang saat ini sedang diterapkan pola yang mana ketika? Sejak H-8, jadi mulai dari tanggal posko yaitu tanggal 17 Desember, BPTD mengoperasikan kurang lebih 30 kapal untuk melayani para penumpang, dan kami laporkan per data 24 jam kemarin, dari Merak ke Bakahuni ada 47.837 penumpang atau naik sekitar 47%, dan ada 10.815 unit kendaraan atau naik 22% kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara kalau total dari H-8 sampai dengan H-1 masa pemantauan posko Lebaran dari Merak ke Bakahuni ada total 334.533 penumpang yang menyeberang atau naik sekitar 19%. Sementara kalau kendaraan ada total 73.974 kendaraan, naik 10% dibandingkan tahun 2021. Demikian. Baik, peningkatan ini boleh kami katakan bahwa cukup signifikan jika kita bandingkan dengan tahun lalu di momen yang sama Nataru begitu ya. Saya coba ke Pak Afrial, Direktur Peringatan Dini BNPB. Pak Afrial, kalau tadi di awal sempat kita dengar bersama-sama pernyataan dari pihak BMKG yang menyebutkan bahwa ada sebaran peta hujan yang terjadi di wilayah Indonesia dan kemungkinan akan terus terjadi pada penghujung akhir tahun ini. Kalau dari BNPB sendiri, barangkali sudah ada data berapa kejadian atau berapa bencana yang tercatat, khususnya hidrometeorologi yang mungkin Anda sempat catatkan dalam bulan Desember ini, setidaknya ada berapa kasus, Pak? Bung, kejadian bencana hidrometeorologi itu adalah 95% dari semua kejadian bencana. Jadi memang 3 yang terbesar itu adalah banjir, kemudian cuaca ekstrim dan longsor itu menjadi menjadi primadona utama itu di dalam kejadian bencana. Nah, secara kumulatif, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Pusdatin BNPB, kalau mungkin kami belum mencatat seluruhnya ya untuk Desember, tapi periode 5 Desember sampai 11 Desember itu terjadi 24 kejadian bencana, di mana 1 hanya kejadian gempa bumi dan sisanya adalah merupakan kejadian akibat hidrometeorologi. Kita bisa bayangkan berapa banyak dan berapa masif kejadian hidrometeorologi yang terjadi. Kalau kita lihat sampai tahun 2022 Desember, tanggal 1 Januari sampai 20 Desember, BNPB merilis kejadian bencana sebanyak 3.410 kejadian. Banjir itu terjadi sebanyak 1.467 kejadian. Kemudian cuaca ekstrim 1.016 kejadian.
dan kemudian tanah longsor sebesar 623 kejadian. Kalau di total dari semua kejadian, sekitar 93% itu adalah merupakan bencana hidrometeorologi basah dalam hal ini. Nah, kita bisa bayangkan kejadian ini selalu terus berulang dari tahun ke tahun, dan memang itu merupakan peringkat tertinggi kejadian bencana. Dan seperti disampaikan oleh Pak Fahri, memang sebagian besar provinsi, terutama di akhir tahun 2022 ini akan terjadi potensi untuk cuaca ekstrim. Saya lihat sampai 25 sampai 1 Januari itu ada sekitar 11 provinsi yang akan diprediksi akan terjadi hujan lebat, sehingga ini memang perlu menjadi kita bersama untuk bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya potensi cuaca ekstrim ini. Baik, Pak Afriel, Anda menyebut ini kejadiannya kerap kali berulang setiap tahun dan didominasi bahkan 93% dari kejadian-kejadian atau bencana itu adalah dari peristiwa hidrometeorologi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini kemudian terulang lagi di tahun-tahun mendatang? Baik, kita coba sambungkan ke Bu Selvi kalau gitu. Bu Selvi, Anda terhubung dengan kami? Mas Agung masih di mute, Mas? Ya, tak bisa dipungkiri bahwa pemirsa bahwa cuaca buruk ini juga bisa berpengaruh kepada berbagai aspek. Salah satunya juga kepada lini transportasi, di mana kita tahu beberapa waktu lalu kemarin begitu ya, sempat terjadi antrean kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Yang mana pelabuhan ini juga menjadi pelabuhan yang besar, yang kerap juga dipadati warga pada momen-momen besar seperti Lebaran, termasuk Nataru kali ini. Hingga pagi tadi kami dapat info juga bahwa dari 7 dermaga yang tersedia di Pelabuhan Merak, hanya dermaga 2 yang bisa melakukan proses bongkar muat. Menyusul insiden terceburnya mobil penumpang saat akan masuk ke kapal, termasuk juga akibat cuaca buruk di sana. Benar demikian. Kita coba konfirmasi kepada Bu Selvi. Bagaimana dengan sore ini, Bu Selvi? Apakah sudah tertangani begitu?